Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, students of 9A and B grade. How are you this morning? Are you fine? Yes, of course. I hope all of you are fine and healthy. So you can continue learning. You can join this class, English class, in the sixth meeting in good condition and can understand what we will be learning today. Okay, before we start our class, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. The last meeting, we have discussed about your examination. This is examination in about report text, yes, report text, and I see most of you get a good score. Most of you get good score. So I say congratulations to you, but ya. Tapi masih banyak juga yang beberapa yang mungkin kemarin tidak hadir, jadi nggak dapat nilai tambahan dari nilai ulangan harian, atau mungkin yang di rumah dan ternyata beberapa belum mengirimkan tugasnya. Yang sudah mengirimkan hanya satu orang. Congrats Mbak Nadia Mardotika. Thank you for your response, your good response. Keep spirits ya. Okay, now we step to the next chapter, chapter 10. Kita masuk ke bab ke-10 di pembelajaran kita kali ini. What is the title? Judulnya apa? Read together. Dibaca bareng-bareng yang di dalam kelas. What is the title? Oke, special offer, only today. Dari judulnya sudah sangat menarik ya, special offer. Special offer, tawaran spesial, tawaran khusus, ada diskon. Only today, hanya hari ini. Biasanya yang sering belanja-belanja online atau yang sering lihat-lihat brosur, ada tulisan special offer, big sale. Big diskon, biasanya di akhir tahun atau di momen-momen tertentu akan ada special offer seperti ini. Oke, langsung saja. Materi kali ini kita akan membahas tentang special offer only today. Lah, kira-kira materinya tentang apa? Good advertisement. Advertisement, ulangi bareng-bareng. Advertisement. Advertisement artinya iklan. Atau sebuah sesuatu tawaran lah. Iklan itu ya mempromosikan sesuatu. Kalian bisa lihat di situ definition-nya atau pengertian advertisement atau iklan. Advertisement adalah teks pendek yang berisi sebuah pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong, merayu, membujuk, menarik orang agar banyak membeli menggunakan barang jasa yang ditawarkan. Jadi advertisement tujuannya untuk membujuk, menipu korban iklan, ada kalanya seperti itu. Tapi nggak selalu melulu seperti itu. Memang kadang-kadang kita hanya membutuhkan iklan untuk meyakinkan kita terhadap kebutuhan barang yang memang seharusnya memang kita beli. Contohnya kamu tertarik untuk membeli sebuah produk kecantikan. Ada iklan yang ada iklan kecantikan di mana yang mengiklankan itu orangnya sangat cantik atau sangat tampan. Sekali mencuci wajahnya, wajahnya langsung kinclong, glowing, bersinar. Kemudian kamu tertarik. Dan ternyata setelah kamu pakai, wajahmu tidak langsung seketika itu glowing. Lah itu namanya iklan. Iklan itu pasti membujuk. Nggak mungkin ada iklan yang langsung cespleng. Tapi mungkin lambat laun akan seperti itu. Itu namanya iklan ya. Jadi seorang produsen, seorang penjual menawarkan produknya agar orang itu tertarik,
maka dia mengiklankannya. Dan yang pasti yang perlu kalian tahu bahwasanya setiap iklan itu pasti lebay. Nggak ada iklan yang nggak lebay. Nggak ada iklan yang nggak lebay. Kalian lihat iklan, umpama iklan pewangi pakaian, ada orang mencium pakaian langsung seperti itu ekspresinya dan sebagainya, itu lebay ya namanya. Dan kalau nggak lebay nggak menarik, makanya iklan dibuat selebay mungkin. Oke, iklan biasanya dipublikasikan melalui media cetak, antara lain newspaper. Iklan biasanya dipublikasikan melalui koran, magazine, majalah, media elektronik, televisi, di tempat-tempat umum, baliho, brosur, dan lainnya. Kalau zaman sekarang, iklan itu lebih banyak dipublikasikan melalui media sosial. Kalian download sesuatu atau kalian menggunakan aplikasi yang tidak berbayar atau tidak premium, pasti di situ banyak iklan. Iklan yang mengiklankan, di situ ditempeli iklan. Kalian nonton YouTube, itu nanti di awal pasti ada iklannya kalau kontennya menarik. Di tengah-tengah, apalagi kalau kontennya yang nonton berjuta-juta, pasti di tengah ada iklan. 5 menit ada iklan, 5 menit ada iklan. Banyak iklan. Lah, di mana saja sekarang ada iklan. Bahkan ya, pokoknya di mana-mana sekarang ada iklan ya. The purpose, tujuan. The purpose of advertisement, tujuan dari iklan itu apa? To persuade an audience, untuk menarik orang yang diajak bicara, audiennya, viewer, reader, or listener, orang yang melihat, orang yang baca, atau orang yang mendengarkan, to purchase or to take some action upon the product, untuk meraih atau membeli produk yang ditawarkan, ide atau servis atau layanan. Jadi to persuade itu ya untuk membujuk, mengiming-imingi orang dengan tawaran yang menggiurkan, itu namanya iklan. Nggak ada iklan itu yang real atau nyata, atau memang benar-benar keadaannya. Orang sikat gigi pakai Pepsodent, setelah itu giginya langsung kinclong, celing, tersenyum sampai, atau bau nafasnya langsung harum sampai orang mencium bau nafasnya langsung terpikat dan sebagainya. Itu kan lebay sekali. Jadi membujuk ya. Makanya jangan mudah terbujuk sama iklan. Kalian harus membeli yang harus cerdas, jadi smart consumer. Jadi konsumen yang cerdas. Jadi jangan hanya terbujuk oleh iklan. Kalau kalian tidak membutuhkan barang tersebut, walaupun iklannya sangat menarik, diskon 50%, diskon 90%. Kalau kalian nggak butuh ya nggak usah beli, karena memang iklan tujuan untuk membujuk. Kalau kalian tidak butuh dan terbujuk untuk membeli, kalian artinya korban iklan. Oke, jadi jangan jadi konsumen, jangan berjiwa konsumeris ya. Fungsi lainnya, jadi terpersuade itu fungsi utamanya membujuk. Fungsi utamanya adalah membujuk, jangan terbujuk pokoknya. Fungsi yang lainnya to offer. Ini yang lebih apa namanya? Logis. Menawarkan. Saya mempunyai, for example. Long time ago, 2 years ago or 3 years ago, I made a course place. Dulu itu saya pernah membuat kursus dan saya mengiklankan kursus saya. Caranya gimana? Dengan saya membuat banner, saya tempel di pinggir-pinggir jalan. Di situ saya tulisi, you want to speak English soon? Join BEZ or join Brilliant English course. You will speak English fluently only 1 month. Jadi saya bilang, kalian ingin belajar bahasa Inggris, kalian ingin bisa cepat ngomong bahasa Inggris, join di kelas saya, join di kursusan saya, Brilliant English Course, Jatirogo English Course. Hanya 1 bulan kalian sudah akan bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Itu kan namanya iklan. Jadi ada nanti di situ itu iklan, itu iklan. Saya tidak membujuk, pasti pembuat iklan tidak bilang nggak membujuk. Tapi jadi minimal seperti itu, harus ada yang menarik. Kalau nggak ada yang menarik ya ngapain? For example, sekarang kita sedang mengiklankan. Ini adalah musim-musim iklan sekolah. Saat ini kita mengiklankan atau mempromosikan lembaga kita.
mempromosikan MTS Ulumiyah karena akan ada penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Oke guys, come on, join at MTS Ulumiyah Kebonarjo. You will be the good man, you will be the best student, or you will get the best score or etc. Ayo gabung ke MTS Ulumiyah. Di sana kalian akan menjadi seorang yang baik karena di situ diajarkan budi pekerti yang luhur. Kalian akan menjadi orang yang smart student, menjadi murid yang cerdas. Karena sekolahnya penuh dengan fasilitas-fasilitas, karena gurunya keren-keren dan sebagainya. Itu adalah iklan. Itu ada iklan. Nanti endingnya tetap kembali kepada para siswa. Tapi tetap kita harus bilang seperti itu. Gak mungkin kita ketika mau mengiklankan, oke, gabung di MTS Ulumiyah. Sekolahnya ada di pinggir sawah, jauh dari keramaian, fasilitasnya sangat terbatas dan sebagainya. Gak mungkin kita bilang seperti itu. Kita harus seminimal mungkin atau semaksimal mungkin dalam mengiklankan sesuatu, mengiklankan produk yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan ke orang lain, supaya menarik intinya. Dia menawarkan. Yang kedua, to promote, mempromosikan. Saya sebagai guru MTS Ulumiyah dengan bangga mempromosikan MTS Ulumiyah untuk para calon-calon siswa baru. Nah, itu mempromosikan. Kalian juga harus sama seperti itu. Kalian yang sudah ada di MTS Ulumiyah harus mempromosikan dengan bangga MTS Ulumiyah, harus mempromosikan dengan bangga ma'had sampean, Nahdlatul Thalibin Al-Islamin dan sebagainya. Jangan malah ngendon-ngendon meremehkan atau di luar kalian apa sih MTS Ulumiyah ini nggak bermutu, apa sih pondok ini gini kumuh dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Kalian harus bangga menjadi santri NTI, menjadi siswa-siswi Ulumiyah. To make people interested, salah satu tujuannya adalah membuat orang tertarik. Dengan apa? Ya dengan ucapan-ucapan manis kita seorang penjual, supaya orang itu mau, membuatnya menarik. Mama, saya jual singkong atau saya jual singkong. Saya nggak supaya orang tertarik dengan produk saya tadi, nggak mungkin saya kemas singkong itu dalam plastik saja yang jelek atau dalam daun pisang kemudian nggak menarik. Saya akan kemas dalam kemasan yang sangat menarik. Saya foto semenarik mungkin, saya share di media sosial. Jadi kayak orang melihat singkong itu kayak melihat keju. Nah, seperti itu. For example ya contohnya. Itu advertise untuk mengiklankan ya. Yang namanya iklan pasti untuk mengiklankan. Oke, itu adalah beberapa tujuan kenapa kita membuat iklan. Ya, jadi kuncinya ketika nanti kalian dalam soal melihat iklan, nah ini trik-trik dalam jawabnya. Pahami dulu judul dari iklan tersebut. Di situ biasanya banyak-banyak kata-kata yang menjebak atau istilahnya sisipan-sisipan yang dimana di situ tidak tertera tetapi tersirat, tidak tersurat tapi tersirat. Maksud tersembunyi biasanya ada seperti itu nanti. Oke, contoh pertama, a cozy house, perumahan. Located at Blimbing Street number 11, South Jakarta, the house consists of the following. Ini orang jual rumah. Lokasinya di Blimbing Street, Jakarta. Di rumah itu ada living room. What is living room? Oke, good, ruang tamu. A dining room. Oke, ruang makan. A study room. Oke, ruang belajar. A kitchen. Oke, dapur. 2 bedrooms, 2 kamar tidur. And a garage, 1 garasi. Di sini nggak ada bedroomnya ya. 2 bedrooms, 2 kamar mandi. Sorry. 2 bedroom, 2 kamar mandi. Bedroom ya, bukan bedroom. Children's bedroom upstairs and the main bedroom downstairs. Kamar anak-anak ada di lantai atas, kamar utama ada di bawah. Has 3000 volt power. Listriknya 3000 watt.
Telepon line and wifi hotspot, ada wifi hotspotnya juga. Serious buyer contact Lia 021, di situ ada nomor teleponnya. Kalau ingin membeli maka menghubungi, namanya di sini siapa? Lia. Oke, di sini iklan. Mengiklankan apa ini? Apa? Rumah. Ya, di sini mengiklankan sebuah rumah. Oke. Sudah kita bahas contoh pertanyaannya, kemudian kita jawab pertanyaan sekarang. Answer the following questions based on the text above. Number 1, what is advertised in the text? What is advertised in the text? Di situ ada to be, ada verb 3, berarti apa kemarin? Apa? Masih ingat? To be plus verb 3. Oke, passive voice. Kalau passive voice maka mempunyai arti di. Jadi kalau what is advertised, apa yang diiklankan di teks tersebut? Apa jawabannya tadi sudah sangat jelas? A house. Cozy house. How many bedrooms are mentioned in the text? Ada berapa bedrooms? Berapa jawabannya? 2. Kamar tidur anak dan kamar tidur utama. 2 bedrooms. Where is the house located? Where is the house located? Ada to be verb 3. Di manakah rumah itu terletak? Bukan ter itu berarti adalah passive voice juga. Terletak di mana? At Belimbing Street number 11 South Jakarta. Number 4. What will you do if you are interested to buy the house? What will you do? What, apa, will, akan, you, kamu, do, lakukan, if, jika you are interested, kamu tertarik, ini juga masih voice, to buy, untuk membeli tadi. Kira-kira kalau kamu tertarik, ngapain? Coba kalau kamu tertarik ngapain Mas Fatah? Ayo coba. Oke, good. Kalau kamu tertarik maka call. Siapa yang ditelepon? Lia, nomor tadi. Konteks Lia, menghubungi Lia. What is the purpose of the text? Apa purpose-nya? Purpose itu apa? Tujuan. Tujuan dari teks itu adalah to promote a house, to advertise a house, to offer a house, to, ya itu tujuannya tadi, purpose-nya ada 5 tadi. Oke, di situ salah satu contoh. Kemudian ada example 2 nih. Come join us, let's talk English. Ya ini, you will be able to speak English just in a month. Kamu akan bisa ngomong bahasa Inggris hanya dalam 1 bulan. Mungkin nggak? Mungkin banget. You can speak English with good pronunciation, good grammar, and good expression. Only to 20.000 rupiah per meeting. Setiap pertemuan 20.000 saja. Macaroni party planner. Nah ini juga example 3. Oke, itu namanya beberapa contoh iklan. Oke, next. For next meeting, itu kerjakan di kompetensi tes 10. Soal nomor 1 sampai 20. Sampai 1 sampai 20 saja. Yang part B nggak usah dikerjakan. Itu adalah homework. Oh ya, I will give you good news. Saya akan memberitahu kalian kabar baik, kabar berita baik. Bahwasanya insya Allah, this is our last meeting in daring, in online meeting. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan terakhir kita di daring. And then after this meeting, we will meet luring offline. Kita akan bertemu langsung face to face. Jadi insya Allah kita akan bertemu langsung di pekan depan, di minggu depan akan ketemu langsung tanpa video. Yang pasti I really miss you. Saya sangat merindukan kalian, and I hope you too. Jadi nanti kita akan bertemu secara langsung dengan semua guru. Pembelajarannya bisa dilaksanakan secara tatap muka, terbatas tapi tidak bisa full seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah kita sudah insya Allah
bisa bertemu langsung, tapi harus tetap dengan protokol kesehatan. Ketika kalian nanti masuk ke dalam kelas, harus pakai masker. Pakai apa? Masker. Jangan dilepas selama kalian berada di madrasah. Masker itu harus tetap dipakai selama kalian di madrasah. Kalau berbau, kalian siapkan 2 masker dalam 1 hari. Tapi pertemuan kita hanya 2 hari sekali. Jadi dalam 1 minggu nanti kita hanya akan bertemu untuk yang laki-laki nanti harinya Sabtu, Senin, Rabu. Yang perempuan nanti harinya Ahad, Selasa, dan Kamis. Untuk yang di pondok nanti ketemunya juga Senin, Sabtu, Senin, dan Rabu. Tapi di kelas yang berbeda. Oke, ya, jadi congratulations, we will meet again, and I hope you are happy. Kalian ketemu itu bahagia, tidak aduh ketemu nggak bisa santai-santai lagi di rumah, terutama yang tidak di pondok. No, persiapkan diri kalian, kerjakan PR ini, kerjakan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, dan insya Allah kita akan bertemu dalam keadaan yang lebih enjoy. Dengan keterbatasan, dengan segala keterbatasan kita harus bersyukur kita masih bisa diberi kesehatan sehingga masih bisa belajar. Jadi manfaatkan waktu kalian yang tersisa di kelas 9 ini, hanya tinggal 2 bulan, kurang lebih 2-3 bulan maksimal. Ini sudah Februari, pertengahan bulan, Maret, April. Jadi nanti di April itu pasti akan ada ujian akhir. Jadi persiapkan diri kalian sejak dini. Jangan sampai tahu-tahu kalian menjadi generasi C19. Tahu-tahu sudah lulus ya. Oke, kerjakan PR itu dan kita akan koreksi next meeting. Harus dikerjakan ya, harus dikerjakan oleh semuanya. Oke, thank you for your nice attention. Let's close by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Keep smile and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.